Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari perubahan sosial budaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk perubahan sosial budaya. Apa saja macam-macam bentuk perubahan sosial budaya? Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas secara detail apa saja macam-macam bentuk perubahan sosial budaya. Namun sebelum kita membahas apa saja macam-macam perubahan sosial budaya, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah memahami macam-macam bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam dampak perubahan sosial budaya. Yang pertama, macam-macam perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terdiri dari 3. Yang pertama adalah perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga adalah perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Apa yang dimaksud dengan perubahan lambat dan perubahan cepat? Yang dimaksud dengan perubahan lambat dan cepat adalah pertama adalah perubahan lambat. Perubahan yang mengikuti beberapa tahapan. Artinya, perubahan tersebut melalui proses tahapan-tahapan. Jadi tahapan 1, tahap 2, dan seterusnya. Sebagaimana contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah saat ini kalian sudah kelas 9. Sebelumnya kelas 8, sebelumnya kelas 7. Artinya saat ini kelas 8 melalui proses atau tahapannya. Tahap kelas 7, tahap kelas 2, dan yang sekarang tahap kelas 9. Itu contoh perubahan lambat. Atau disebut juga dengan evolusi. Contohnya terjadi dengan dirinya sendiri tanpa ada perencanaan. Contohnya adalah perubahan struktur pada masyarakat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perubahan cepat? Adalah perubahan yang terjadi secara cepat karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan dan juga lainnya. Perubahan cepat disebut juga dengan revolusi. Apa itu revolusi? Berarti perubahan yang cepat. Dalam revolusi ini harus ada beberapa syarat sehingga nanti revolusi itu akan terjadi. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat dari terjadinya revolusi itu pertama, adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seseorang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin yang dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan menjadi program dan pergerakan. Yang keempat, pemimpin dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Yang kelima adalah harus ada momentum yang tepat. Jadi tidak ujuk-ujuk mengadakan perubahan. Akan tetapi perubahan itu perlu direncanakan dan akan muncul pada waktunya sesuai dengan momentumnya. Selanjutnya, perubahan kecil dan perubahan besar. Apa yang dimaksud dengan perubahan kecil? Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Jadi makanya disebut sebagai perubahan kecil karena masyarakat itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Seperti halnya kalau kita potong rambut,
maka akan tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Rambut kita seperti apa dan seterusnya. Tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat ya. Contohnya adalah mode pakaian dan mode rambut. Jadi sifatnya ini perubahan kecil ini ke individunya. Apa yang dimaksud dengan perubahan besar? Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh pada berbagai lembaga masyarakat. Nah, yang seperti ini berarti bukan hanya menyangkut individu, akan tetapi menyangkut lembaga masyarakat. Contohnya adalah proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Yang dulunya masyarakatnya itu pekerjaannya itu adalah bertani, maka dengan adanya industri ini maka beralih menjadi karyawan ataupun menjadi pegawai ya, pegawai industri ataupun pegawai perusahaan. Jadi sekali lagi dulu sebelum adanya industri, penduduk memiliki profesi sebagai petani. Namun setelah adanya industri berubah atau beralih kepada pegawai. Contohnya macam-macam rambut. Ini contohnya era agraris, era industri sampai dengan yang sekarang era informasi. Era agraris. Era agraris dulu pada waktu masih era agraris, di situ penduduknya berprofesi sebagai rata-rata adalah petani. Ya. Namun setelah adanya industri, maka berubah. Yang awalnya itu bertani, sekarang menjadi pegawai industri. Seperti itu. Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang dikehendaki? Adalah perubahan yang dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu dari agent of change atau pihak yang menginginkan adanya perubahan tersebut. Contohnya, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, misalkan saat ini ya, yang barusan saja diterapkan yaitu Omnibus Law. Itu juga menginginkan adanya perubahan apa saja. Nah, seperti itu. Makanya muncul undang-undang seperti itu. Namun pertanyaannya, undang-undang itu apakah cocok untuk masyarakat ataupun rakyat atau justru sebaliknya? Ya. Karena nanti berbuntut kepada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Dan yang ketiga yaitu penyuluhan. Itulah contoh-contoh dari perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang diinginkan atau direncanakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perubahan yang tidak dikehendaki? Yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Berlangsung di luar pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan masyarakat. Contohnya, banjir, urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tidak terkontrol. Yang ketiga, bentrokan antara polisi dengan pendemo. Ini yang terjadi saat ini. Ini adalah contoh dari perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Adalah penyuluhan. Berarti setelah diadakan penyuluhan, harapannya orang yang diberikan penyuluhan itu mengikuti instruksi ataupun arahan dari penyuluh. Sedangkan contoh yang perubahan yang tidak dikehendaki adalah seperti bencana ya, banjir, gempa, atau bahkan sebagaimana tadi yang disampaikan, bentrok antara aparat dengan warga ketika demo. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Karena ini berbicara dampak, otomatis
ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa yang pertama? Dampaknya yaitu dampak positif. Yang pertama adalah reorganisasi, ya. Reorganisasi itu, yang dimaksud dengan reorganisasi secara sederhana adalah dapat diartikan sebagai penyusunan atau penyesuaian kembali nilai dan norma sosial yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, jadi intinya membuat undang-undang yang baru atau menyusun undang-undang yang baru. Ketika adanya undang-undang yang baru inilah, maka status dari masyarakat ini, ya, ketika ada undang-undang yang baru, berarti otomatis juga akan munculkan aturan-aturan yang baru. Contohnya dulu ketika zaman penjajahan Belanda, pihak perempuan tidak diperkenankan untuk memperoleh pendidikan. Namun setelah dirubah sampai dengan saat ini, laki-laki dengan perempuan itu sama dalam kedudukan dalam sedang mencari ilmu. Ya, artinya apa? Perempuan juga diperbolehkan untuk mencari ilmu. Kalau saat ini, ya. Modernisasi. Nah, modernisasi. Jadi salah satu positifnya adanya perubahan sosial itu adalah memunculkan adanya modernisasi, ya. Artinya apa? Sebuah proses perubahan ketika suatu masyarakat memperbarui dirinya dan berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, ya. Kalau saat ini kita perhatikan dengan adanya teknologi, ya, sangat mudah bagi kita, ya, dalam memenuhi keinginan kita ataupun dalam melaksanakan aktivitas kita. Namun tidak semua modernisasi itu berhasil. Ada beberapa syarat yang dipenuhi modernisasi itu bisa berhasil. Menurut Alex Inkeles, ya, proses modernisasi itu akan terjadi jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, memiliki kesediaan menerima gagasan-gagasan baru dan melaksanakan cara-cara baru. Artinya apa? Terbuka. Yang kedua, peka terhadap waktu atau mementingkan perencanaan, mementingkan masa kini dan masa mendatang dibandingkan dengan masa lampau. Yang ketiga, terlibat dalam perencanaan dan organisasi serta menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah memiliki kepercayaan terhadap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini kalau terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat, maka masyarakat akan sejahtera. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat adalah efisiensi kehidupan masyarakat. Efisiensi, ya. Contohnya adalah kalau kita saat ini hujan-hujan, lapar, ya tidak perlu keluar, ya, cukup kita pakai GoFood. Atau sudah biasa ketika kita itu mengerjakan tugas menggunakan WiFi ataupun menggunakan HP ataupun menggunakan telepon. Dan yang selanjutnya, dampak positifnya itu transformasi politik. Apa yang dimaksud dengan transformasi politik? Ya, jadi berkaitan dengan transformasi politik,
Yang dimaksud dengan transformasi politik yaitu perubahan ya. Perubahan kondisi berkaitan dengan politik. Sebagaimana contohnya dulu pernah kejadian atau pernah terjadi bagaimana peristiwa berubahnya jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan berubah atau bertransportasi ke zaman setelah dari Orde Baru ke zaman reformasi yang terjadi sampai dengan saat ini. Selanjutnya, integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Proses ini terjadi ketika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa unsur-unsur yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Integrasi sosial itu munculnya persatuan ya. Integrasi, terintegrasi. Selanjutnya, dampak negatifnya, disorganisasi. Ini lawannya dari reorganisasi. Disorganisasi berarti masyarakat berjalan tanpa adanya aturan, ya. Tanpa adanya perubahan pada lembaga sosial tersebut. Ya. Jadi keadaannya itu tanpa ada aturan di tengah-tengah masyarakatnya. Contoh dari dampak perubahan sosial yang membawa kepada disorganisasi yaitu terjadinya bencana alam di suatu daerah yang melumpuhkan aktivitas masyarakat mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya perubahan pada kehidupan masyarakat. Ya. Jadi yang awalnya seperti halnya saat ini ya, COVID-19. Banyak yang terjadi masyarakat yang di PHK. Itu juga bagian dari contoh dari disorganisasi. Selanjutnya, dampak negatif selanjutnya yaitu cultural shock dan juga cultural lag. Apa itu cultural shock dan cultural lag? Kalau cultural shock itu artinya kaget menerima budaya tersebut. Kenapa kaget? Belum siap menerima informasi yang dibawa oleh perubahan tersebut. Belum waktunya ya. Contoh dari cultural lag ini atau pengertiannya ya atau penyebabnya itu adalah suatu kondisi di mana budaya material mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan budaya non material. Ini yang cultural lag ya. Jadi kesenjangan. Kalau cultural lag itu kesenjangan, sedangkan cultural shock itu kaget ya dalam menerima budaya. Bedanya kalau cultural shock dengan cultural lag itu, kalau cultural shock itu sifatnya ya istilahnya belum siap sehingga terjadi misalkan masalah pakaian yang juga berpengaruh terhadap akhlak ya. Kalau kita perhatikan salah satu contoh dari cultural shock itu adalah pakaian muda-mudi saat ini atau pakaian dari orang-orang saat ini yang meniru pakaian-pakaian barat. Padahal itu bertentangan dengan agama kita, dengan budaya kita. Atau yang selanjutnya yaitu cultural lag, kesenjangan atau ketidakseimbangan. Contohnya di sini yang cultural lag itu misalkan penyalahgunaan
teknologi. Banyak terjadi saat ini penculikan atau pencurian ya melalui ATM, pembobolan ATM misalkan seperti itu. Atau bullying ya, dibully. Selanjutnya yang keempat adalah anomi. Apa itu anomi? Yaitu keadaan di mana nilai dan normal yang ada tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat oleh masyarakat diambil tidak digunakan atau tidak diamalkan. Jadi hanya ada aturan begitu saja, akan tetapi aturan itu tidak digunakan oleh masyarakat. Yaitu anomi ya. Dan selanjutnya yaitu pudarnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu artinya semangat kekeluargaannya mulai menurun. Biasanya ini muncul di perkotaan. Semakin sibuk dengan pekerjaan mereka, maka semakin sedikit untuk berinteraksi dengan keluarga dekat rumahnya misalkan. Ya, ini lebih menunjukkan kepada aspek individualisme. Jadi lebih sibuk dengan urusan diri sendiri ketimbang berinteraksi dengan orang lain ataupun ngurusin orang lain atau individual ya, tidak mau bekerja sama ataupun tidak peduli terhadap sekitarnya. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.